Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-127, 128 dan 129 dari surah Al-A'raf, yaitu masih lagi menerangkan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam yang diutus kepada Fir'aun dan kaumnya. Nabi Musa alaihi salam yang diutus kepada Fir'aun dan kaumnya. Fir'aun dan kaumnya yaitu dari bangsa Koptik, bangsa Kipti, yaitu yang mendiami negeri Mesir. Dan telah diterangkan sebelum ini bahwasanya Fir'aun dan kaumnya tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihi salam. Kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Musa sama dengan nabi-nabi yang sebelumnya, yaitu supaya beribadah kepada Allah, supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Hendaklah beribadah kepada Allah dan tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi Fir'aun tidak mau menerimanya. Pembesar-pembesar dari kaum Fir'aun juga tidak mau menerima kebenaran tersebut. Bahkan menuduh Nabi Musa alaihi salam sebagai seorang tukang sihir. Maka Nabi Musa alaihi salam dihadapkan kepada ahli-ahli sihir yang sudah dikumpulkan dari seluruh penjuru Mesir, yang jumlahnya sangat banyak sekali. Kononnya tujuannya adalah untuk mengalahkan Nabi Musa alaihi salam, supaya Nabi Musa tidak lagi, menurut pandangan mereka, tidak lagi melakukan kerusakan di bumi Mesir, tidak lagi mengganggu penduduk negeri Mesir yang menyembah berhala dan juga menyembah Fir'aun. Karena Tuhan penduduk Mesir ketika itu adalah Fir'aun sendiri, dan juga ada sesembahan-sesembahan lainnya. Tetapi berakhir dengan kekalahan ahli-ahli sihir tersebut. Ahli-ahli sihir tersebut bersungkur sujud, mereka segera beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Fir'aun. Maka melihat keadaan yang sedemikian rupa, maka pembesar-pembesar kaum Fir'aun itu merasa gelisah. Ini apabila dibiarkan Nabi Musa, kemudian semakin banyak yang beriman kepadanya, ini bisa merusak keadaan negeri Mesir. Maka pembesar-pembesar negeri Mesir
memberikan nasihat kepada Fir'aun supaya Fir'aun segera menitahkan untuk menghukum, menyiksa Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya. Maka Fir'aun pun bertitah, yaitu kita akan bunuh anak-anak laki-laki mereka dan kita biarkan hidup perempuan-perempuan mereka itu untuk melayan kita, karena kita ini adalah yang berkuasa di negeri Mesir ini. Maka dengan ancaman tersebut, Bani Israel yang beriman bersama dengan Nabi Musa alaihissalam menjadi takut, menjadi gelisah, risau, karena sebelum ini mereka sudah disiksa oleh Fir'aun, sekarang akan bertambah lagi siksaan. Maka mereka menampakkan kegelisahan, ketakutan itu kepada Nabi Musa alaihissalam, tetapi Nabi Musa menenangkan mereka. Menenangkan mereka dengan apa? Dengan membangunkan keyakinan kepada Allah. Wahai Bani Israel, wahai orang-orang beriman, minta tolonglah kepada Allah. Allah akan memberikan pertolongan kepada kita untuk menghadapi ujian, yaitu menghadapi siksaan yang ditetapkan oleh Fir'aun yang zalim itu. Dan yang kedua adalah bersabarlah wahai Bani Israel, wahai orang-orang beriman, sebab pada akhirnya bumi ini, karena bumi ini adalah milik Allah, maka Allah akan mempusakakan, akan mewariskan bumi ini kepada orang-orang yang beriman lagi bertakwa. Tapi nampaknya Bani Israel, ya Bani Israel, mereka ini adalah orang-orang yang lemah iman. Mereka ini pesimis di dalam menghadapi Fir'aun, karena Fir'aun berkuasa di negeri Mesir dan jumlah orang-orang yang dikuasai oleh Fir'aun jumlahnya banyak sekali. Maka mereka merasa lemah untuk menghadapi Fir'aun. Namun Nabi Musa membangunkan lagi keyakinan ke dalam hati mereka supaya mereka bersabar, dan Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan musuh mereka. Nah, jadi Nabi Musa alaihissalam membangunkan keyakinan Bani Israel dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala melalui tangan Fir'aun dan pemuka-pemukanya yang menyiksa dan mengazab mereka. Jadi pembahasan kita pada kali ini adalah lebih khusus tentang menghadapi ujian dengan keyakinan. Ini nampak sekali dari kesungguhan Nabi Musa alaihi salam di dalam membangunkan keyakinan kepada orang-orang yang telah beriman apabila mereka disiksa oleh Fir'aun dan kaumnya. Jadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita dari kisah ini adalah di sepanjang masa orang-orang beriman itu apabila keadaan mereka itu lemah, maka mereka itu akan ditindas, mereka itu akan dianiaya, mereka akan disiksa, maka berbagai macam ujian berat akan mereka hadapi, akan mereka jalani, dan bekal yang sangat berharga untuk menghadapi ujian tersebut adalah keyakinan di dalam hati, yaitu keyakinan kepada Allah yang memiliki negeri ini yang akan memberikan kemenangan. Tetapi kapan kemenangan itu akan diberikan oleh Allah, itu adalah urusan Allah. Yang penting adalah yakin kemenangan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Orang-orang kafir seperti Fir'aun dan kaumnya, orang-orang kafir itu cepat atau lambat akan dibinasakan. Kesudahan dari orang-orang kafir yang menjadi musuh bagi orang-orang beriman, kesudahan mereka adalah kebinasaan. Bagaimana kesudahan Fir'aun? Binasa? Binasa, ditenggelamkan dalam laut, dan kaumnya sekali. Berapa jumlahnya? Sebanyak itu jumlah mereka, sebanyak itu dibinasakan. Binasa. Kemudian Bani Israel
dengan Nabi Musa alaihissalam yang beriman selamat sampai ke daratan seberang. Tadinya mereka meninggalkan benua Afrika karena Mesir di benua Afrika. Kemudian mereka menyeberang Laut Merah. Laut Merah itu adalah yang membelah antara benua Afrika dengan benua Asia. Maka selamat mereka sampai di benua Asia. Kemudian mereka menuju ke utara. Ke utara itu adalah nantinya adalah ke Palestina. Inilah pelajaran yang sangat berharga di sepanjang zaman. Sunnatullah yang diberlakukan adalah apabila orang-orang beriman itu keadaan mereka lemah, maka mereka akan ditindas oleh diktator yang keji, yang kasar, yang ganas, yang zalim. Tetapi itu adalah ujian dalam kehidupan ini. Hendaklah menghadapinya dengan keyakinan kepada Allah. Allah akan memberikan kemenangan. Apa yang perlu dijalani sekarang ini adalah menjalani ujian tersebut dengan sabar. Sabar itulah bekal yang terbaik di dalam menghadapi setiap ujian. Maka ujian yang berat dengan sabar akan terasa ringan. Ujian yang kita tidak menyukai sebenarnya, tetapi apabila dengan sabar kita akan menikmatinya. Mudah-mudahan pelajaran ini insya Allah akan dapat pula kita pakaikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga apabila mungkin dalam kita berdakwah, mungkin kita akan menjalani ujian, mungkin akan dikucilkan, mungkin akan dihina, mungkin akan dikeji, mungkin akan diolok-olok dan seterusnya, mungkin juga akan dipenjara, mungkin akan difitnah, sehingga kita mungkin dikatakan sebagai pembuat makar, merencanakan jahat, kemudian dihukum bunuh dan seterusnya. Jangan sedih. Apa sebab? Sebab kisah masa lalu juga seperti itu, seperti yang dialami oleh para nabi dan rasul dan orang-orang beriman lainnya. Apa yang perlu dibangunkan dalam diri adalah keyakinan dan kesabaran. Keyakinan dan kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mala'u min qaumi fir'aun atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ard wa yadharaka wa alihatak. Qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Qalu uzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ard fayanzura kaifa ta'malun. Fayanzura kaifa ta'malun. Allah berfirman. Kita terjemahkan terlebih dahulu. Wa qala al-mala'u min qaumi fir'aun. Wa qala, dan telah berkata. Siapa yang telah berkata? Al-mala', pembesar-pembesar kaum. Min qaum, dari kaum Fir'aun, dari kaum Fir'aun. Kalau disebut pembesar-pembesar, bermakna ini adalah orang-orang terpandang dari kaum Fir'aun, atau petinggi-petinggi dari kaum Fir'aun, dari kalangan bangsa Koptik. Atadharu Musa, apakah tadharu, kamu meninggalkan Musa wa qaumahu, dan kaumnya? Apakah kamu akan tinggalkan begitu saja Musa dan kaumnya? Liyufsidu, untuk mereka merusak, fil ardi, di bumi. Maksud di bumi itu adalah di negeri Mesir ini. Wa yadharaka, dan meninggalkan kamu, wa alihataka, dan Tuhan-Tuhanmu. Mereka tak mau patuh kepadamu, malah meninggalkanmu dan meninggalkan Tuhan-Tuhan yang kamu sembah.
ini melampau mereka ini, wahai Fir'aun. Buat sesuatu, wahai Fir'aun. Ini namanya tukang kipas namanya ini. Atau pembisik-pembisik jahat yang membisikkan sesuatu kepada Fir'aun supaya Fir'aun melakukan tindakan kejam terhadap Nabi Musa dan orang-orang beriman. Qala, maka Fir'aun pun menjawab, sanuqattilu abna'ahum, akan kita bunuh anak-anak mereka itu, anak-anak laki-laki. Wa nastahyi nisa'ahum, dan akan kita biarkan hidup perempuan-perempuan mereka. Wa inna fauqahum qahirun, wa inna, dan sesungguhnya kita, fauqahum, atas mereka, qahirun, berkuasa penuh. Kita ini sesungguhnya berkuasa penuh ke atas mereka. Mereka tak bisa buat apa-apa lagi. Anak laki-laki mereka ada kita bunuh. Yang ada itu tinggal perempuan-perempuan yang lemah, maka kita akan menguasai mereka. Jangan risau wahai pembesar-pembesar kaumku, kita akan bunuh semua mereka itu yang akan menggulingkan kekuasaan kita. Kita ulang dari pangkal ayat. Dan pembesar-pembesar dari kaum Fir'aun berkata, apakah kamu, wahai Fir'aun, meninggalkan Musa dan kaumnya untuk merusak di permukaan bumi di negeri Mesir ini, dan Musa itu meninggalkan kamu dan Tuhanmu? Fir'aun menjawab, kita akan bunuh anak laki-laki mereka dan kita akan biarkan hidup anak-anak perempuan mereka, dan sesungguhnya kita ini berkuasa penuh ke atas mereka. Ayat berikutnya. Qala Musa liqaumihi, qala, telah berkata Musa, Nabi Musa, liqaumihi, kepada kaumnya. Kaum Nabi Musa adalah Bani Israel, karena Allah memerintahkan supaya membawa Bani Israel. Dan Nabi Musa sudah meminta kepada Fir'aun supaya melepaskan Bani Israel untuk pergi ke negeri yang lain, meninggalkan Mesir. Sebab Bani Israel ditindas, dianiaya, dipekerjakan dengan kasar oleh Fir'aun. Apa perkataan Nabi Musa kepada kaumnya? Ista'inu, minta tolonglah kamu, wahai kaumku, billah, kepada Allah. Wasbiru, dan bersabarlah kamu. Bersabarlah atas ujian yang menimpamu ini. Innal arda lillah, inna, sesungguhnya, al arda, bumi ini, maknanya negeri Mesir ini, lillah, milik Allah, bukan milik Fir'aun, milik Allah. Yurithuha, dan Allah itu akan mewariskannya, akan mempusakakannya, atau akan memberikannya, may yasha'u min ibadi, man, kepada sesiapa yang yasha'u, Allah kehendaki, min ibadih, dari hamba-hambanya. Jangan risau kamu, membangun kepercayaan. Wal akibatu lil muttaqin, wal akibatu, dan kesudahan yang baik itu, wahai kaumku, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita ini orang-orang beriman dan bertakwa, kita akan menguasai negeri ini. Kita ulang dari pangkal ayat. Nabi Musa telah berkata kepada kaumnya, minta tolonglah kepada Allah dan bersabarlah, sesungguhnya negeri ini milik Allah dan Allah akan mempusakakannya kepada siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya, dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat berikutnya. Qalu uzina min qabli an ta'tina. Qalu, mereka berkata, siapa mereka di sini? Bani Israel. Bani Israel berkata, uzina, kami ini sudah disakiti, dianiaya, ditindas. Min qabli, sebelum an ta'tiyana, sebelum engkau datang kepada kami. Sebelum Nabi Musa datang kepada Bani Israel. Bani Israel sudah ditindas terlebih dahulu oleh Fir'aun. Datang di sini, datang sebagai seorang rasul. Mim ba'di ma ji'tana, dan setelah engkau datang kepada kami. Sebelum engkau datang, kami sudah ditindas. Sekarang engkau datang pula sebagai seorang rasul menyampaikan kebenaran, maka kami pun ditindas lagi. Maka kebersamaan kamu dengan kami, wahai Musa,
ini hanya menyusahkan kami saja. Nah, ini perkataan siapa ini? Perkataan Bani Israel. Tadi Nabi Musa membangunkan keyakinan pada diri mereka. Mereka pula malah pesimis, malah menimpakan kesalahan kepada Nabi Musa alaihi salam. Tapi Nabi Musa ini orangnya sabar menghadapi kaum yang seperti itu. Qala, maka Nabi Musa pun menjawab, asa, mudah-mudahan Rabbukum, Tuhan kamu, ayyuhlika aduwakum, ayyuhlika, membinasakan aduwakum, musuh kamu. Jadi Nabi Musa itu tidak putus asa dalam membangunkan keyakinan kaumnya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan membinasakan musuh kamu, wa yastakhlifakum fil ard, dan akan menjadikan kamu, yastakhlifakum, menjadikan kamu khalifah, pemimpin, fil ard, di negeri Mesir ini. Fayanzura, lalu atau maka Allah Subhanahu wa taala akan melihat kaifa, bagaimana ta'malun, perbuatan yang kamu lakukan. Nah, kalau memang kamu bersyukur, Allah akan jaga pemerintahanmu nanti, kekuasaanmu nanti. Tapi kalau kamu kufur pula, maka Allah akan binasakan seperti Allah membinasakan Fir'aun dan kaumnya. Itu sudah menjadi janji Allah. Kita ulang lagi dari pangkal ayat. Bani Israel berkata, kami telah ditindas sebelum engkau datang kepada kami, wahai Musa, dan setelah engkau datang kepada kami. Nabi Musa menjawab, mudah-mudahan Tuhanmu akan membinasakan musuhmu dan akan menjadikan kamu khalifah di negeri ini. Maka Allah melihat bagaimana perbuatan yang kamu lakukan. Atau boleh juga, dan Allah melihat bagaimana perbuatan yang kamu lakukan. Apakah perbuatan yang kamu lakukan perbuatan yang baik, bersyukur, tetap beriman, maka Allah akan jaga kekuasaanmu. Tapi apabila tidak, Allah akan cabut kekuasaanmu. Inilah 3 ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini, yaitu menerangkan tentang pasca setelah kalahnya Fir'aun, yaitu dengan kalahnya ahli-ahli sihir Fir'aun, yang berakhir dengan bersungkur sujud di hadapan Fir'aun sendiri, menyatakan keimanan kepada Allah, Tuhan Nabi Musa dan Nabi Harun. Maka dalam keadaan seperti itu, maka Fir'aun pun murka. Kemudian pembesar-pembesar dari kaum Fir'aun pun memberikan pendapat kepada Fir'aun. Pendapatnya adalah supaya Nabi Musa dan orang-orang yang beriman bersama dengannya itu segera diberi hukuman, segera diberi hukuman yang berat, supaya tidak lagi meneruskan menyampaikan dakwah, sehingga akan lebih banyak lagi nanti beriman. Apabila semakin banyak beriman, maka nanti Fir'aun akan terguling, kekuasaan nanti akan hilang. Maka pembesar-pembesar kaum ini bahaya ini. Maka diberilah pendapat kepada Fir'aun, supaya Fir'aun membuat keputusan. Keputusan Fir'aun seperti yang dikehendaki oleh pembesar-pembesar tersebut, yaitu mematikan atau melenyapkan kekuatan yang ada pada Nabi Musa dan Bani Israel, dengan cara setiap anak yang lahir laki-laki dibunuh. Setiap anak yang lahir, dan anak yang lahir itu laki-laki, itu dibunuh, supaya tidak ada muncul yang kuat, yang perkasa di kalangan Bani Israel. Tapi kalau anak yang lahir itu perempuan, dibiarkan hidup, sehingga nanti kalau sudah besar menjadi pelayan, pembantu bagi Fir'aun dan kaumnya. Ini jelas adalah sebagai satu hukuman yang ditetapkan oleh Fir'aun untuk menindas Nabi Musa dan orang-orang beriman bersamanya dari kalangan Bani Israel. Kemudian ayat ini juga menerangkan tentang petunjuk yang Allah berikan kepada Nabi Musa, bagaimana menghadapi pemimpin yang zalim seperti itu.
bagaimana menghadapi diktator yang kejam dan ganas seperti itu. Apakah mesti menghadapi juga dengan kekerasan? Mana mungkin Nabi Musa mampu untuk menghadapinya. Maka Allah berikan petunjuk, wahai Musa, sampaikan kepada kaummu, minta tolonglah kepadaku, karena aku adalah maha perkasa. Akulah nanti yang akan memberikan pertolongan untuk menghadapi musuhmu dan musuh kaummu itu. Hanya dengan pertolonganku lah kamu akan menang. Itu disampaikan oleh Nabi Musa kepada kaumnya. Tapi malangnya kaum ini tak mengerti apa yang difahami oleh Nabi Musa, atau tidak meyakini apa yang diyakini oleh Nabi Musa alaihissalam. Tapi Nabi Musa tetap juga menyampaikan kepada kaumnya supaya yakin, karena petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya yang akan menghantarkan kepada keberhasilan, kepada kesuksesan, yaitu musuh akan dibinasakan, kemudian negeri yang dihuni itu akan dikuasai. Inilah pelajaran yang sangat berharga bagi kita, yaitu dalam sepanjang sejarah manusia, pertentangan kebenaran dan kebatilan itu senantiasa ada. Tetapi pertentangan tersebut akan berakhir dengan kemenangan pada pejuang-pejuang kebenaran. Tetapi untuk sampai kepada kemenangan itu pastilah menghadapi ujian-ujian. Nah, untuk menghadapi ujian-ujian tersebut hendaklah dengan keyakinan dan kesabaran. Inilah dia sebagai mukaddimah dari 3 ayat yang akan kita pelajari. Sepintas lalu kita mengikuti ada 2 pengulangan, yaitu sebelum ayat dibacakan kita sudah sampaikan satu pengantar, kemudian setelah ayat dibacakan dan diterjemahkan kita beri lagi ringkasan. Nampak ada 2 kali penyampaian. Ini tujuannya adalah supaya kita lebih fokus kepada apa yang akan dibahas dengan lebih panjang nanti, supaya setiap ayat yang kita pelajari ini betul-betul kita fahami, kita kuasai kandungan maknanya, sehingga kita lihat setiap ayat itu ada keistimewaan, setiap ayat ada kelebihan, setiap ayat ada yang membedakannya dengan ayat yang lain, sehingga kita ini setiap kali habis menafsirkan satu ayat, rasa tak puas itu muncul untuk mengikuti yang berikutnya lagi. Kemudian begitu juga sampai seterusnya, sehingga kita tak terasa, sudah 8 juz rupanya, karena kita menikmati setiap kandungan dari firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara berpikir kita jadi benar. Cara berpikir kita itu disebut cara berpikir Qur'ani. Nah, dari cara berpikir Qur'ani ini kita lihat apa yang berlaku sekarang di tengah masyarakat yang paling kecil tempat kita tinggal, sampai masyarakat di negara kita, sampai masyarakat di dunia ini. Fahamlah kita. Ini dia seperti yang saya fahami dalam Al-Quran. Ini dia yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah orang-orang yang telah mendapat petunjuk. Orang yang seperti ini tidak akan mungkin tertipu dan terpedaya oleh propaganda musuh. Pada hari ini musuh hebat sekali propaganda. Channel televisi itu mereka punya semua. Mereka yang menguasai. Mereka yang meletakkan berita-berita yang menyesatkan. Apalagi datang dari luar negeri, datang dari musuh sendiri. Dari ABC, Reuters, ini semua adalah punya musuh. CNN, BBC, ini semua punya musuh, orang kafir, orang yang mendengki umat Islam, yang tidak rela terhadap umat Islam, sehinggalah umat Islam itu keluar dari agama Islam. Itu pula yang disuguhkan kepada kita. Kemudian kita pun mengangguk-angguk pula tanda faham, padahal rupanya telah tertipu dan terpedaya. Siapa yang tidak akan tertipu, tidak akan terpedaya apabila melihat petunjuk dari Al-Quran terlebih dahulu, karena ini dari sisi Allah. Maka setelah itu barulah kita lihat berita-berita yang ada. Maka kita pun melihat begitu hebat propaganda, tipu muslihat, rencana jahat musuh untuk menyesatkan, membinasakan umat Islam atau orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ayat ini satu persatu. Kita mulai dari ayat yang ke-127. Wa qala al-mala'u min qaumi fir'aun.
Dan pemimpin-pemimpin besar dari kaum Fir'aun itu berkata kepada Fir'aun. Kapan perkataan ini disampaikan kepada Fir'aun? Setelah ahli-ahli sihir itu beriman. Maka melihat ahli sihir beriman, ini pukulan telak kepada Fir'aun dan kaum-kaumnya. Dan kaumnya, oh ini bisa membahayakan ini. Kalau sudah begini maka Nabi Musa akan semakin banyak pengikutnya, akan semakin banyak yang beriman bersama dengannya. Ini nanti bukan dari kalangan Bani Israel saja, dari kalangan orang-orang Koptik pun, penduduk negeri Mesir ini pun juga akan beriman. Karena ahli-ahli sihir Fir'aun itu bukan hanya dari kalangan Bani Israel, ahli-ahli sihir yang beriman itu juga dari kalangan penduduk asli Mesir. Maka oh ini berbahaya, ini bisa jatuh kekuasaan. Mesti segera melakukan tindakan menghabisi Musa dan kaumnya yang beriman bersama dengannya. Maka muncullah pembesar-pembesar kaum memberikan nasihat. Pembesar kaum ini bukanlah yang pembuat kebijaksanaan. Pembuat kebijaksanaan itu Fir'aun. Tetapi pembesar kaum ini bisa mempengaruhi Fir'aun. Ini sepanjang zaman ada saja ini yang seperti ini. Tukang kipas ini. Tukang kipas yang selalu keluar masuk istana. Bukan mereka ini penetap kebijaksanaan, tidak. Fir'aun yang pembuat kebijaksanaan, tetapi tukang kipas ini yang menggiring Fir'aun untuk membuat keputusan. Jadi jangan lihat pemimpin utama saja, tidak, tapi lihat pula aktor kiri kanan, muka belakangnya siapa. Kadang-kadang mukanya tak nampak, tapi rupanya pendapat mereka itu yang dijalankan oleh Fir'aun. Dalam ayat ini adalah Fir'aun petinggi Mesir. Ini pelajaran yang sangat berharga sepanjang zaman begitu. Jadi ada tim penasehat Fir'aun namanya. Tapi dalam ayat ini taklah disebut tim penasehat. Kalau pada hari ini kan tim penasehat umpamanya kan. Kalau ini tidak, ini namanya pembesar kaum, karena dia yang dekat dengan Fir'aun. Apa kata pembesar-pembesar dari kaum Fir'aun? Atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ard? Apakah kamu wahai Fir'aun membiarkan Musa dan kaumnya untuk merusak di negeri Mesir ini? Kamu biarkan begitu saja? Kamu berikan kebebasan kepadanya? Oh, ini bisa berbahaya negeri kita ini. Buat sesuatu wahai Fir'aun. Kalau udah seperti ini kan Fir'aun jadi panas hatinya. Ini mesti segera buat tindakan, karena dikobarkan hati Fir'aun itu oleh tukang-tukang kipas ini. Apakah kamu akan membiarkan Musa dan kaumnya supaya atau untuk merusak di permukaan bumi? Untuk merusak di permukaan bumi. Ini perkataan kaum kaum Fir'aun dari kalangan pembesar-pembesar, dari kaum Fir'aun dari kalangan pembesar, untuk merusak. Siapa yang merusak sebenarnya? Fir'aun dan kaumnya yang merusak atau Nabi Musa yang merusak? Rupanya kata merusak ini telah disalah pakai oleh musuh. Musuh telah menggunakan kata merusak ini. Yang dituju adalah, yang dimaksudkan adalah Nabi Musa. Padahal mereka yang merusak. Begitulah kata itu dibalikkan. Pada hari ini begitu juga, kata itu dibalikkan. Musuh itu yang teroris, musuh itu yang penjajah. Tetapi dikatakan orang-orang beriman yang baik, yang memelihara keamanan, ketenangan, yang menjaga persaudaraan dan kemanusiaan, yang mempertahankan negeri mereka sendiri. Orang-orang Palestina itulah yang mempertahankan negeri mereka sendiri. Israel itu yang menjajah. Tapi dikatakan Palestina itu adalah pejuang-pejuang teroris. Maka kita pula jadi terkejut sekarang ini. Oh ya, kata teroris dipakai kan? Oh memang, karena Al-Quran dah menyebut terlebih dahulu. Maka siapa yang belajar ayat ini mudah sekali memahaminya.
yaitu dahulu pada masa Fir'aun dan kaumnya juga telah menggunakan perkataan merusak kepada orang-orang beriman. Jadi kalau pada hari ini musuh itu juga menggunakan kata merusak pada orang-orang beriman, itu perkataan yang berulang saja. Waktunya saja berlainan. Dulu waktunya zaman Fir'aun, sekarang waktunya zaman sekarang. Tetapi yang berlaku itu juga. Ini yang disebut sebagai sejarah berulang. Sejarah pasti berulang. History repeats itself. Orangnya berlainan, tempatnya mungkin berbeda, waktunya berganti, tapi yang berlaku itu juga. Fir'aun masa lalu, Fir'aun masa sekarang, sama. Nabi Musa pembawa kebenaran masa dahulu, kemudian pembawa kebenaran masa sekarang adalah penyambung lidah dari para nabi terdahulu. Sama, tak ada beda, dan ini akan berterusan sampai hari kiamat. Inilah perlunya ilmu, supaya kita dapat dengan bijaksana memahami perkara ini dengan baik, sehingga jangan salah meletakkan posisi. Jangan sampai berada di kumpulan musuh pula. Karena apa yang kita pilih itu akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup yang sekali di dunia yang sekejap sebentar ini jangan sampai tersalah pilih, maka nanti ujungnya di sana adalah api neraka yang menyala-nyala bersama Fir'aun di api neraka. Nanti bersama Fir'aun nanti, apabila masuk ke kumpulan Fir'aun, masuk ke kumpulan orang-orang yang memusuhi orang-orang yang beriman, tempat mereka di dalam api neraka. Wahai Fir'aun, apakah kamu akan membiarkan Musa dan kaumnya untuk merusak di permukaan bumi? Padahal mereka yang merusak di permukaan bumi. Nabi Musa dan kaumnya itu memperbaiki kerusakan yang dilakukan oleh Fir'aun dan kaumnya. Tapi kata-kata telah disalahgunakan. Wa yadharaka wa alihataka, ditambah lagi oleh pembesar-pembesar kaum Fir'aun ini untuk membangkitkan semangat, membangkitkan marah pada Fir'aun. Wa yadharaka, dan meninggalkan kamu wahai Fir'aun. Begitu berani mereka meninggalkan kamu wahai Fir'aun. Kamu ini adalah Fir'aun negeri ini. Fir'aun mana ya? Pemimpin, karena Fir'aun itu kan gelar ya. Kamu ini presiden negeri ini. Mereka itu rakyat biasa, mereka tinggalkan titahmu. Berani betul mereka itu wahai Fir'aun. Buat sesuatu wahai Fir'aun, habisi, sikat. Kira-kira bahasa sekarang begitulah. Lakukan sesuatu wahai Fir'aun. Wa alihataka, dan sesembahanmu dan Tuhanmu wahai Fir'aun juga mereka tinggalkan. Nabi Musa itu tinggalkan Tuhanmu wahai Fir'aun. Oh, jadi Fir'aun itu punya Tuhan juga? Ya, Tuhan Fir'aun itu berupa patung. Bentuknya lembu atau sapi, tapi dibuat kecil oleh Fir'aun, lebih kecil dari badannya. Maka Fir'aun mengatakan, Tuhan itu Tuhan kita, tapi Tuhan kecil, dan aku ini Tuhan kamu yang besar. Karena badannya lebih besar. Maka Fir'aun mengatakan, wa ana rabbukumul a'la, dan aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Yang berhala itu Tuhan juga, tapi dia rendah di bawahku. Sesuka hatinya saja. Qala, Fir'aun pun berkata setelah mendengar nasihat buruk sebenarnya dari pembesar-pembesar kaumnya, maka Fir'aun pun membuat keputusan. Titah Fir'aun, sanuqattilu abna'ahum, akan kita bunuh anak mereka. Kata nuqattil di sini bukan naqtul, tapi nuqattil. Ini membawa makna satu, tidak ada satu pun anak laki-laki yang lahir kecuali kita bunuh. Bermakna dahsyat pembunuhan itu. Bermakna tidak akan ada yang laki-laki yang bisa dijadikan sebagai pemimpin nanti.
dari kalangan Bani Israel. Tujuannya adalah untuk melemahkan Bani Israel yang beriman bersama dengan Nabi Musa alaihi salam. Bukan hanya kalangan anak, cucu, sampai nanti tak ada satu pun dari yang laki-laki itu dibiarkan hidup. Sebelum ini sebenarnya sudah berlaku juga pada masa Nabi Musa lahir. Pada masa Nabi Musa lahir, ini karena Nabi Musa sudah besar, Nabi Musa sudah menjadi nabi, menjadi rasul pada masa ini. Pada waktu Nabi Musa dahulu lahir, pada tahun Nabi Musa lahir itu adalah tahun setiap anak laki-laki kalau lahir dibunuh. Mestinya Nabi Musa itu juga dibunuh. Tapi Nabi Musa selamat dari pembunuhan karena ibunya mengalirkannya di sungai. Kemudian peti yang dihanyutkan itu diambil oleh istri Fir'aun, dibawa ke istana, dijadikan anak angkat oleh Fir'aun, dibesarkan di istana. Rupanya anak angkat ini yang melawan bapak angkatnya. Dan itu adalah pengurusan Allah. Allah yang menguruskan segala sesuatu, yaitu Nabi Musa dibesarkan di istana musuhnya sendiri. Jadi kalau Allah berkehendak, seorang pejuang itu, seorang pahlawan itu, seorang pemimpin itu boleh jadi munculnya adalah di tengah-tengah orang yang jahat sekalipun, di tengah-tengah orang yang jahat itu juga, kalau Allah menghendaki. Jadi jangan risau, semua sudah diurus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata nuqattil ini juga difahami dalam tafsir adalah membunuh anak itu bukan membunuh memancung sekali begitu saja, tidak. Nuqattil itu membunuh dengan berulang kali. Bermakna nih kejam sekali, tindakan yang sangat ganas sekali, tidak ada peri kemanusiaan. Dan memang setiap musuh Allah itu tak ada peri kemanusiaan, membunuh sesuka hati. Sekarang kalau kita dengar berita dari Suriah, sudah sampai 250.000 umat Islam di Suriah dari kalangan Ahlus Sunnah itu dibunuh oleh Syiah. Syiah ini adalah kelompok yang digunakan oleh Yahudi untuk membunuh umat Islam, karena mereka telah berkonspirasi. Ini sudah sejak zaman dahulu lagi, sejak zaman Abu Bakar, Umar, Uthman, zaman kekhalifahan setelah Rasulullah wafat. Maka kelompok-kelompok sesat yang dipakai oleh musuh ini mesti diwaspadai, mesti diantisipasi, karena akan bisa membawa kepada perpecahan di tengah umat, perpecahan sampai kepada peperangan dan pertumpahan darah. Maka sebelum perkara ini berlaku mesti diperhatikan. Fir'aun berkata, kita akan bunuh anak-anak mereka, wa nastahyi nisa'ahum, dan kita biarkan hidup perempuan-perempuan mereka. Tak disebutkan di sini dan kita biarkan hidup anak perempuan, tidak. Kalau anak perempuan, banatahum, tapi tidak digunakan kata banat, tapi digunakan kata nisa. Nisa ini perempuan dewasa. Fir'aun tak berkeinginan dengan anak perempuan, tapi Fir'aun berkeinginan dengan perempuan dewasa. Karena perempuan dewasa bagi Fir'aun dan kaumnya adalah untuk pemuas hawa nafsu. Maka mereka biarkan hidup anak-anak perempuan, sehingga nanti apabila sudah dewasa akan dijadikan sebagai pemuas hawa nafsu mereka. Dan itulah tindakan yang sangat keji sekali. Dan itu adalah ujian bagi Bani Israel. Wa inna fawqahum qahirun, dan sesungguhnya kami ini berkuasa penuh ke atas mereka itu. Jangan risau kamu wahai pembesar-pembesar kaumku. Kita ini berkuasa penuh ke atas mereka. Kita yang akan menang, mereka yang akan kalah. Sombong betul Fir'aun. Betul begitu pada akhirnya? Tidak. Karena dia melihat secara zahir saja jumlah Bani Israel sedikit, sementara Fir'aun dan kaumnya dan penduduk Mesir jumlahnya banyak, tertipu dengan jumlah yang banyak. Semestinya Fir'aun juga tahu bahwasanya Nabi Musa itu dan Bani Israel, meskipun jumlah mereka sedikit, mereka bersama dengan Allah, Allah yang maha perkasa. Nah sebenarnya mereka, Fir'aun, bukannya menghadapi Nabi Musa sebenarnya. Fir'aun itu menghadapi Allah sebenarnya.
Dan kita menghadapi musuh itu bukan kita sebenarnya yang menghadapi musuh. Sebenarnya kita bersama Allah, Allah yang menghadapi musuh. Kita ini sebagai penyebab saja. Tanpa kita pun Allah mampu untuk membinasakan musuh itu. Tetapi Allah ingin kita ini beramal saleh, dan setinggi-tinggi amal saleh adalah berjuang di jalannya, berjuang di jalan Allah. Maka Nabi Musa pun menyampaikan kepada kaumnya, wahai kaumku, kalau sudah seperti itu keputusan Fir'aun dan sudah menitahkan untuk membunuh setiap anak laki-laki dari kalangan kita apabila ada yang lahir, dan akan menindas kita melalui kaum perempuan yang ada pada kita, maka Nabi Musa mengatakan, tak akan mungkin menghadapi Fir'aun dengan diri kita yang lemah ini. Inilah waktunya untuk memohon pertolongan kepada Allah yang Maha Kuat. Dimana di sini Nabi Musa membangunkan keimanan, keyakinan. Qala Musa liqaumihi, maka berkatalah Musa kepada kaumnya, ista'inu billah, minta tolonglah kepada Allah. Minta tolonglah. Kapan kita minta tolong? Kalau kita tak mampu menyelesaikan masalah sendiri. Maka minta tolonglah. Kepada siapa minta tolong? Kepada yang mampu untuk menyelesaikan masalah kita. Selalu kita buat contoh, kita tak mampu bawa barang 80 kg, tak mampu. Kita hanya mampu bawa 30 kg saja. Maka bagaimana caranya menyelesaikan masalah bawa barang dari pasar ke rumah ini? Minta tolong. Minta tolong kepada siapa? Kepada orang yang kuat yang bisa bawa 80 ini. Minta tolong kepada yang kuat, jangan minta tolong kepada yang lemah. Anak kecil yang umurnya belum lagi seberapa, yang hanya mampu bawa 10 kg, minta tolong kepada anak kecil untuk membawa barang 80 kg. Oh, itu salah alamat. Maka kalau minta tolong melawan musuh, minta tolong kepada Allah. Tapi malangnya pula pada hari ini ada sebagian umat Islam yang tertipu, tapi mengaku juga sebagai umat Islam, minta tolong kepada musuh itu sendiri untuk menghadapi musuh. Ini bahlul namanya ini. Artinya tidak menggunakan akal fikiran. Minta tolong kepada orang kafir untuk menghadapi orang kafir. Minta tolong kepada manusia pun sebenarnya tak patut, karena minta tolong kepada Allah, karena yang akan memberikan pertolong sebenarnya adalah Allah. Maka jelas tadi, ista'inu billah, minta tolonglah kepada Allah. Minta tolong kepada Allah tak akan dikecewakan, tapi minta tolong kepada selain Allah nanti mungkin akan dikecewakan. Kalau tidak dikecewakan, mungkin akan kecewa. Dia ada beda antara dikecewakan dengan kecewa. Kalau dikecewakan, memang musuh itu tak mau sebenarnya bantu kita. Di mulut aja mau bantu, tapi sebenarnya akan kuhabisi juga kamu dalam hatinya, karena dia adalah bahagian dari musuh itu sendiri. Atau kecewa karena memang tak mampu untuk membantu kita. Kita berharap mereka bisa bantu, rupanya tak bisa membantu, maka menjadi kecewa. Maka Nabi Musa mengatakan yang benar adalah minta tolong kepada Allah. Bagaimana minta tolong kepada Allah? Bangunkan keimanan, jalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua perintah Allah buat, larangan Allah tinggalkan, dan terus berdoa kepada Allah. Persangkaan baik kepada Allah. Wasbiru, dan bersabarlah. Sabar maknanya menahan kehendak hawa nafsu, karena hawa nafsu itu menyuruh kita melakukan kemaksiatan, pelanggaran. Tahan kehendak hawa nafsu yang menyuruh kita melakukan keburukan itu. Kata hawa nafsu, sudahlah, jangan hadapi musuh, bersama jalan dengan musuh itu, win-win solution. Ada pula sekarang ini strategi namanya menang-menang. Menang-menang itu tak dipakai dalam Islam. Menang-menang itu tidak pakai dalam Islam. Itu hitam-hitam, putih-putih, benar-benar, salah-salah, jelas, halal-halal, haram-haram, tak boleh dicampur-campur.
Kalau win-win solution itu tak apalah, yang halal kita ambil sikit lah. Karena kalau tidak begitu, maka tak sampai apa yang kita inginkan. Maka sulah tarik ulur. Oh tidak, di dalam Islam mesti jelas, bersikap mesti tegas. Yang boleh boleh, yang tidak boleh tidak boleh. Itu baru namanya idealis. Itu namanya berprinsip. Dan itulah yang ditunggu sekarang ini. Dan Allah Subhanahu wa taala akan baru memberikan pertolongan apabila ada orang yang seperti itu dari kalangan hamba-hambanya. Selagi tidak ada yang seperti itu, jangan harap pertolongan akan datang. Tidak akan mungkin. Ayat berikutnya ini yang menerangkannya dengan lebih jelas. Innal arda lillah, sesungguhnya negeri Mesir ini adalah milik Allah. Karena Allah yang menciptakannya, maka Allah yang memilikinya. Kalau milik Allah, maka Allah yang berkuasa ke atasnya, bukan Fir'aun yang memilikinya. Kita jangan fahami Indonesia ini milik kita, bukan. Indonesia ini milik Allah. Kadang-kadang kita pun juga beli satu tanah, sebidang tanah, ini milik saya ini, bukan milik Allah. Ada orang yang beli sebidang tanah jadi miliknya. Rupanya dia ditimbun oleh tanahnya sendiri. Hujan lebat, erosi, ditimbun oleh tanahnya sendiri. Kalau kita yang memiliki, bermakna kita yang berkuasa penuh ke atas yang kita miliki. Ini pula yang dimiliki itu yang menguasainya. Maka sebenarnya bumi ini milik Allah Subhanahu wa taala, itu mesti difahami. Dan Allah lah yang akan mewariskannya, yurithuha may yasha, kepada siapa yang Allah kehendaki, min ibadih, dari hamba-hambanya. Siapa hamba-hamba Allah? Fir'aun dan kaumnya yang kafir itu hamba-hamba Allah? Tidak. Nabi Musa dan Bani Israel yang beriman kepada Allah itu hamba-hamba Allah. Maka Nabi Musa mengatakan, wahai Bani Israel, kalau kamu beriman, maka bumi Mesir ini akan dipusakakan kepadamu untuk membangun keyakinan. Wal akibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ini penyampaian Nabi Musa ini berdasarkan wahyu dari sisi Allah, makanya adalah petunjuk. Maka semestinya dengan petunjuk Allah melalui Nabi Musa ini terbangun keyakinan pada diri Bani Israel. Tapi apakah demikian? Rupanya tidak. Bani Israel adalah Bani Israel dari zaman dahulu lagi. Bani Israel adalah Bani Israel. Diutus Nabi Musa disakiti. Maka Rasulullah apabila diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian ketika menyampaikan dakwah kepada kaumnya, Nabi Muhammad selalu ingat Nabi Musa. Sehingga Rasulullah bersabda bahwasanya apabila aku disakiti sekarang ini seperti ini, faqad udhiya Musa aktsara min hadza. Sesungguhnya Musa dahulu lebih berat lagi disakiti berbanding aku sekarang ini. Jadi Rasulullah itu menghibur dirinya. Kalau aku sekarang disakiti seperti ini belum seberapa berbanding dengan Nabi Musa dahulu. Nabi Musa ini betul-betul sabar orangnya, penyabar. Sudah begitu kaum, tetap Nabi Musa melayani mereka. Coba kita tengok perkataan kaum ini. Sudah disampaikan kepada mereka supaya membangun keyakinan, minta tolong kepada Allah, dan supaya bersabar. Allah sabar. Nah, semestinya jangan berganjak dari Allah dan sabar. Tapi apa perkataan mereka? Mereka lihat ke masa lalu. Allah, kami dulu disakiti, dianiaya oleh Fir'aun. Sebelum kamu datang wahai Musa, kami disakiti. Sekarang kamu datang pula sebagai penyampai kebenaran, kami disakiti pula. Nampaknya kebersamaan kamu dengan kami wahai Musa ini membawa kesusahan kepada kami ini. Tak faham apa yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihi salam. Itulah dia Bani Israel, sepanjang masa tak pernah faham.
Sampai hari ini tak faham-faham dan tak pernah mau faham. Dan itulah ujian bagi orang-orang beriman sampai akhir hayat, sampai ke akhir kehidupan dunia ini. Sampailah nanti Nabi Isa akan diturunkan, Imam Mahdi akan keluar dan membunuh mereka ini, baru selesai masalah. Tetapi setelah itu dunia pun kiamat, karena itu sudah penghujung usia dunia ini. Ditinggal oleh Nabi Musa 40 hari. Nabi Musa menerima kitab suci. Selama 40 hari Nabi Musa pergi, ketika itu mereka membuat patung anak lembu dari emas curian. Mereka rupanya ketika bekerja pada masa Fir'aun, mereka curi emas Fir'aun. Jadi ketika lari dan mereka selamat sampai ke seberang, Fir'aun ditenggelamkan, emas curian itu mereka kumpul kembali, mereka cairkan, mereka buat patung anak lembu. Pencilok, dia mencuri. Maka dikatakan setiap barang yang haram akan melahirkan yang haram berikutnya, yaitu jadi sesembahan. Maka ketika Nabi Musa pulang menjumpai mereka sudah menyembah berhala, maka Allah tetapkan hukuman ke atas mereka yang menyembah berhala, yaitu dengan cara membunuh mereka. Tidak dibolehkan hidup. Yang menyembah berhala itu dihukum bunuh. Dan itulah cara taubat, kalau mereka mau bertaubat kepada Allah. Bukan hanya itu, kan dipilih yang terbaik dari kalangan mereka itu, dibawa oleh Nabi Musa untuk menerima Taurat. Dipilih yang terbaik, 70 orang banyaknya, pergi ke atas bukit Tur Sina. Itulah yang terbaik itu. Kemudian turun kitab suci Taurat. Ketika turun kitab suci Taurat, mereka tak mau menerimanya, karena mereka tahu isi kandungan kitab Taurat itu tidak sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Mereka tak mau. Ketika mereka tak mau, Allah angkatkan bukit Tur Sina itu ke atas kepala mereka. Tercabut bukit Tur Sina itu, tercabut dari bumi, diangkatkan ke atas kepala mereka. Dan Allah beri pilihan, ambil atau tidak kitab Taurat. Kalau kamu tak ambil, bukit Tur Sina ini akan dihempapkan ke atas kepalamu dan kamu mati, tertimbun. Mereka tak mau mati. Akhirnya mereka mengambil kitab Taurat dengan terpaksa. Nah itu tengok bebalnya mereka ini, tak bisa diajar. Padahal sudah diselamatkan dari Fir'aun. Sudah berada kitab Taurat di tangan mereka. Mereka campakkan ke belakang mereka. Fanabadhuhu wara'a zuhurihim. Mereka campakkan ke belakang. Tidak disebut mencampakkan ke depan. Kalau mencampakkan ke depan masih menghormati, tapi ini mencampakkan ke belakang. Wara'a zuhurihim, ke belakang mereka. Itulah dia, Bani Israel adalah Bani Israel sepanjang masa. Tapi ada pula yang berkawan dengan Bani Israel hari ini. Macam manalah mereka ini? Apa tak baca Quran mereka ini? Mereka yang di sana-sana tuh, dari mana-mana, yang tak belajar itu. Kalau Bani Israel itu berkata, karena mereka tak mau menambah keimanan mereka, beriman atau mungkin berpura-pura beriman. Mereka berkata kepada Nabi Musa, "Uzina min qabli an ta'tiyana." Kami ini telah dianiaya, telah disakiti, telah ditindas oleh Fir'aun sebelum engkau datang kepada kami, wahai Musa. Wa min ba'di ma ji'tana, dan setelah engkau datang kepada kami. Jadi dah panjang ini penindasan yang kami rasakan. Ujian berat yang kami jalani ini dah panjang, wahai Musa. Ini berarti mereka ini pesimis. Mereka ini tidak percaya bahwasanya kemenangan Allah itu akan diberikan kepada mereka. Mereka tak percaya. Maka Nabi Musa dengan sabar memberikan jawaban lagi. Qala, Nabi Musa berkata lagi, "Asa rabbukum ayyuhlika aduwakum." Mudah-mudahan Tuhan kamu akan membinasakan musuhmu. Mudah-mudahan Tuhanmu akan membinasakan musuhmu. Mengapa Nabi Musa mengatakan mudah-mudahan? Bukankah musuh itu pasti akan dibinasakan? Kan sudah menjadi janji Allah, musuh orang-orang beriman itu pasti dibinasakan.
Mengapa Nabi Musa tidak mengatakan pasti Tuhanmu akan membinasakan musuhmu? Mengapa Nabi Musa tidak menggunakan kata pasti? Pertama, dalam tafsir disebutkan karena Nabi Musa beradab di hadapan Allah. Sesuatu yang akan terjadi, Nabi Musa tidak mau menetapkannya dengan pasti. Nabi Musa mengatakan mudah-mudahan, karena semuanya berlaku dengan apa? Dengan izin Allah. Maka Nabi Musa beradab, bersopan santun. Mudah-mudahan Tuhanmu, padahal keyakinan ada sudah bahwasanya Allah pasti akan membinasakan musuh. Tapi Nabi Musa tetap beradab. Mudah-mudahan Tuhanmu, wahai Bani Israel, Tuhanmu itu adalah Tuhanku juga. Tapi digunakan Tuhanmu di sini ini supaya Bani Israel itu merasa bahwasanya Allah itu bukan Tuhan Nabi Musa saja, Tuhan mereka juga. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan musuh-musuhmu. Itu tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, mengapa Nabi Musa menggunakan kata mudah-mudahan? Karena dengan menggunakan kata mudah-mudahan ini tidak terbuka peluang bagi Bani Israel untuk menyalahkan Nabi Musa. Sebab apabila ujian itu panjang masanya, kemudian kemenangan belum tiba juga, maka kalau digunakan kata pasti, maka nanti Bani Israel mengatakan, engkau mengatakan pasti wahai Musa, mana dia sampai hari ini? Ini udah bertahun-tahun ini, mana dia kemenangan itu? Kalau digunakan kata pasti, terbuka peluang untuk membantah Nabi Musa. Maka Nabi Musa tutup peluang tersebut dengan mengatakan mudah-mudahan. Jadi kamu tak bisa salahkan saya, kan saya menyebut mudah-mudahan. Oh, jadi pendakwah ini mesti pandai pilih kata, yaitu tutup apa saja yang bisa membawa kepada kesalahan dari orang-orang awam. Karena orang-orang awam ini kadang-kadang dia tidak memahami dengan lebih sempurna, lebih mendalam. Maka seorang pendakwah yang bijaksana itu dia akan cari kata yang bisa menutup kemungkinan orang awam itu tersalah faham atau bisa membawa kepada sikap yang salah. Nah, ini kehebatan Nabi Musa alaihi salam. Maka pelajaran banyak yang kita dapatkan dari kisah Nabi Musa ini. Wa yastakhlifakum fil ard, dan Allah akan menjadikan kamu khalifah di permukaan bumi. Mudah-mudahan. Fayanzura kaifa ta'malun, dan Allah Subhanahu wa taala melihat bagaimana kamu melakukan perbuatan. Apa maknanya dan Allah melihat? Andaikan Allah nanti telah membinasakan kaummu dan kaummu berkuasa, ketika kamu berkuasa, kamu dijadikan khalifah untuk memakmurkan muka bumi ini, maka Allah ketika itu melihat kamu, wah ini pelajaran untuk masa yang akan datang. Jadi seakan-akan Nabi Musa itu sudah menggambarkan, membayangkan keadaan yang menyenangkan pada masa yang akan datang. Tapi ingat wahai kaumku, andaikan itu kamu dapatkan nanti, dan itu adalah janji Allah, pasti akan ditunaikan, cuma waktunya tidak tahu. Andaikan itu berlaku nanti, Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Kalau kamu bersyukur ketika itu nanti, Allah akan jaga kekuasaanmu. Tapi kalau kamu kufur, menyombongkan diri, melakukan kemaksiatan, Allah akan binasakan kamu nanti seperti Allah membinasakan Fir'aun dan kaumnya yang kafir itu. Hebatnya pelajaran yang kita dapatkan dari ayat-ayat ini, dan sangat berguna sekali bagi setiap orang yang sedang menjalani kehidupan di keadaan yang kacau balau seperti sekarang ini. Sebab dunia pada hari ini dipimpin, dibawa oleh orang yang tidak beriman kepada Allah. Lembaga-lembaga dunia dikuasai oleh orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah. Mereka merusak di permukaan bumi, merusak tatanan politik, bagaimana membangun masyarakat, merusak tatanan ekonomi dengan riba, merusak tatanan keluarga. Tidak ada lagi nampak perhubungan suami, istri, orang tua, anak, hancur sudah. Kemudian di tengah masyarakat tidak ada lagi nilai-nilai kemanusiaan. Maka dalam keadaan seperti ini, rasanya Al-Quran yang disebut sebagai cahaya ini yang akan mengeluarkan manusia dari kegelapan ini, litukhrijahum minadz-dzulumati ilan nur. Mudah-mudahan insyaallah ayat-ayat Al-Quran yang kita pelajari ini akan membangunkan secercah harapan
dalam keadaan masyarakat dunia yang seperti ini, dan tampillah umat Islam itu sebagai umat terbaik yang akan memimpin muka bumi ini. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Allah sendiri yang berfirman, kamu wahai umat Islam adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia sejagat. Ta'muruna bil ma'ruf, kamu menyuruh orang lain berbuat baik, wa tanhauna 'anil munkar, dan kamu melarang orang lain melakukan kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan kamu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.